Rasulullah SAW yang juga pernah menjadi khalifah dan sering dijuluki gerbangnya ilmu bernama? Jawaban benar. 10 poin untuk tim A. Soal nomor 10. Nama raja yang mencoba merusak Ka'bah dengan pasukan gajah adalah? Jawaban benar. 10 poin untuk tim A. Hari kiamat sering disebut juga sebagai hari pembalasan atau disebut? Jawaban benar. 10 poin untuk tim A. Soal nomor 13. Kerajaan Islam pertama yang ada di Pulau Jawa adalah? Jawaban benar. 10 poin untuk tim A. Yang akan lolos ke babak semifinal. Berikut saya bacakan, juga nanti saya akan mention timnya apa. Yang pertama dari SMP Negeri 5 Yogyakarta sebagai tim A. Yang kedua dari SMP Mahat Tahfiz Al-Tasnim sebagai tim B, yang salah satu anggotanya bernama Afra. Lalu yang ketiga dari SMP Mahat Tahfiz Al-Tasnim juga sebagai tim C. Lalu yang keempat dari TP Al-Falah. Lalu yang kelima dari SMA Al-Mujahidin. SMP. Baik. Ingat saja apabila jawabannya panjang, ya. Paham, G? Ya, nomor 1. Untuk masker silahkan dilepas, insya Allah Rafi ceritakan ya Ustaz ya. Boleh dikasih biar jelas ya. Yang menjawab harus yang juru bicara tengah atau bebas ini? Untuk yang menjawab bebas ini. Oke, yang bisa boleh menjawab, kemudian maksimal untuk menjawabnya tidak lebih dari 10 detikan. Oke, jangan terlalu lama. Sudah siap berdua? Ya. Pertanyaan pertama, diperhatikan. Sebelum agama Islam masuk ke Indonesia, para bangsawan memiliki ketertarikan untuk menikahkan anak-anaknya dengan para pedagang Muslim dari negara lain dengan alasan A. Para pedagang Muslim memiliki kasta yang tinggi. B. Para pedagang Muslim memiliki ilmu yang tinggi. C. Penganut agama Islam akan semakin bertambah. D. Perluasan wilayah kekuasaan semakin bertambah. Yang A. Jawabannya? A. Jawaban A betul. Betul dan juri? Betul dan juri? Ya, jawaban A 10 poin betul. untuk A. Nomor 2. Sunan Kalijaga menyebarkan ajaran Islam melalui kesenian rakyat dengan memasukkan ajaran Islam ke dalam wayang kulit. Cara dakwah yang dapat dicontoh dari Sunan Kalijaga di era modern saat ini adalah A. Memanfaatkan sosial media sebagai media dakwah. B. Memanfaatkan sosial media untuk bersenang-senang. C. Menggunakan smartphone untuk menonton wayang. D.
menggunakan smartphone untuk bermain game online? Ya, jawaban benar. 10 poin untuk tim A. Oke. Nomor 3. Perhatikan kutipan lafaz Quran surah Al-Bayyinah berikut ini. Yatlu min mutahhiratan Allah Rasulun suhufan. Susunan yang tepat pada kutipan tersebut adalah A. Mutahhiratan minallahi yatlu suhufar rasul. B. Rasul minallahi yatlu suhufan mutahhirah. C. Rasul minallahi suhufan yatlu mutahhirah. D. Mutahhiratan minallahi suhufan yatlu rasul. Ya, jawaban benar. 10 poin untuk tim A. Oke. Pertanyaan berikutnya. Perhatikan kutipan dari terjemahan Quran surah An-Nahl ayat 114 berikut ini. Maka makanlah yang halal lagi baik dari rizki yang telah diberikan Allah kepadamu. Lafaz yang memiliki arti dari rizki yang telah diberikan adalah A. Mimma rozaqakum. B. Mimman rozaqakum. C. Ma rozaqnakum. D. Ma rozaqnukum. Waktu habis. Minus 10 untuk tim A. Ya, perhatikan sekali lagi, maksimal 10 detik untuk menjawab dari setelah soal ditanyakan. Ya. Soal berikutnya, organisasi Islam yang bergerak dalam bidang dakwah amar ma'ruf nahi mungkar yang berpedoman pada Al-Quran dan Sunnah. Kalimat tersebut adalah definisi Muhammadiyah secara A. Istilah, B. Etimologi, C. Bahasa, D. Bahasa Yunani. Jawabannya A. Betul. 10 poin. Dalam Muhammadiyah terdapat beberapa orto, di antaranya A. ANM, B. P3N, C. NA, D. PKU. Jawabannya D. 0 poin untuk tim A. Akidah berasal dari bahasa Arab yaitu aqoda yaqidu aqidatan, yang berarti A. Keterkaitan, B. Pernyataan, D. Ikatan yang kokoh, D. Kemantapan hati. Mohon maaf, A. Keterkaitan, B. Pernyataan, C. Ikatan yang kokoh, D. Kemantapan hati. Jawaban benar. 10 poin untuk tim A. Mempercayai dalam hati, diucapkan dengan lisan dan diamalkan dalam bentuk perbuatan disebut A. Islam, B. Iman, C. Ihsan, D. Kitab. Jawaban benar. 10 poin untuk tim A.
Menggunakan perhitungan ilmu falak dalam menentukan awal bulan Ramadan adalah pengertian dari A. Hisab, B. Ru'yah, C. Istiqmal, D. Shaum. Ya, jawaban benar. 10 poin untuk tim A. Saya sekali lagi. Pengertian as-sabiqun al-awwalun terdapat dua kata, as-sabiqun dan al-awwalun. Sabaqa dalam bahasa Arab adalah terdiri dari sa, ba, ko atau sin, ba dan kof. Sabaqa sebuah kata kerja yang memiliki arti A. Lebih dahulu, B. Lebih utama, C. Lebih istimewa, D. Lebih istiqomah. A. Jawaban A betul. 10 poin untuk tim B. Soal yang kedua, as-sabiqun al-awwalun menurut istilah adalah orang-orang yang terdahulu lagi pertama kali masuk dari golongan wanita. A. Aisyah radhiyallahu an, B. Aminah, C. Khadijah, D. Halimah. C. Jawaban C betul. 10 poin untuk tim B. Berikutnya soal nomor 3. Apa arti dari khotobahum? A. Menyapa mereka, B. Dan apabila, C. Orang-orang bodoh, D. Mereka mengucapkan. A. Oke, jawaban betul. 10 poin untuk tim B. Soal berikutnya, perhatikan kutipan Quran surah Al-Isra ayat 26 yang saya akan bacakan. Wa atidal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabili wa la tubazzir tabzira. Terjemahan keseluruhan pada kutipan ayat yang bergaris bawah tersebut dalam artian wal miskina, A. Orang fakir, B. Orang sederhana, C. Orang dermawan, D. Orang kaya. A. Oke, jawaban betul A. 10 poin untuk tim B. Soal berikutnya, Muhammadiyah lahir di latar belakangi oleh kondisi masyarakat yang masih percaya tahayul. Dalam kondisi masyarakat seperti itu, gerakan yang dilakukan oleh Muhammadiyah adalah A. Memurnikan ajaran Islam, B. Meningkatkan ekonomi, C. Menanggulangi bencana, D. Melayani kesehatan. A. Jawaban betul. 10 poin untuk tim B. Soal berikutnya, pada zaman dahulu masyarakat masih mempercayai dukun untuk mengobati penyakit dan hal tersebut merupakan perbuatan syirik. Muhammadiyah berupaya menghilangkan kepercayaan masyarakat dengan mendirikan A. Poliklinik dan rumah makan, B. Poliklinik dan rumah sakit, C. Panti asuhan dan sekolah, D. Rumah sakit dan panti. B. Oke, jawaban betul. 10 poin untuk tim B. Baik. Untuk soal berikutnya, pimpinan pusat Muhammadiyah saat ini yaitu A. Prof. Dr. Din Samsudin, B. Prof. Dr. Syafi'i Ma'arif, C. Prof. Dr. Malik Fajar, D. Prof. Dr. Aidan Nasir. D.
Oke, jawaban betul. 10 poin untuk tim B. Sifat rela menerima apa adanya dan merasa cukup dengan yang dimiliki adalah pengertian: A. Qanaah, B. Istiqomah, C. Tawadhu, D. Optimis. A. Jawaban salah. 0 poin untuk tim B. Berikutnya, Islam merupakan A. Syarat sah puasa, B. Sunnah puasa, C. Rukun puasa, D. Makruh puasa. A. Jawaban betul. 10 poin untuk tim B. Soal terakhir, di antara hal yang membatalkan puasa adalah A. Niat, B. Makan sahur, C. Berkata kotor, D. Nifas. D. Oke, jawaban betul. 10 poin untuk tim B. Ya, untuk soal yang tim C. B. Mijil. A. Ya, jawaban salah. 0 poin untuk tim C. Pertanyaan kedua, Sunan Kalijaga menyebarkan ajaran Islam melalui kesenian rakyat dengan memasukkan ajaran Islam ke dalam wayang kulit. Cara dakwah yang dapat dicontoh dari Sunan Kalijaga tersebut di era modern sekarang ini adalah A. Memanfaatkan sosial media sebagai media dakwah, B. Memanfaatkan sosial media untuk bersenang-senang, C. Menggunakan smartphone untuk menonton wayang, D. Menggunakan smartphone untuk bermain game online. A. Jawaban benar. 10 poin untuk tim C. Soal berikutnya, perhatikan ilustrasi cerita berikut. Dalam riwayat Rasulullah pernah gelisah dan tidak bisa tidur. Istrinya bertanya apa yang membuat Rasulullah gelisah. Rasulullah mengatakan, sebelum tidur aku sempat mendapatkan 1 butir kurma di sampingku, lalu aku memakannya. Sedangkan di sisi rumah kita terdapat kurma sedekah. Maka aku khawatir sebutir kurma tadi berasal dari sedekah. Dari ilustrasi tersebut, Rasulullah menunjukkan sikap A. Makna halal dalam zat atau jenisnya, B. Makna halal dalam cara pengolahannya, C. Makna halal dalam menyajikannya, D. Makna halal dalam mendapatkannya. B. Jawaban salah. 0 poin untuk tim C. Soal berikutnya, perhatikan pernyataan berikut ini. Pernyataan yang sesuai dengan inti sari dari surah Ad-Duha adalah A. Kehidupan akhirat lebih baik daripada kehidupan dunia, B. Larangan berburuk sangka atas nikmat Allah yang diberikan, C. Larangan meminum khamr dan berjudi, D. Kehidupan dunia memberikan rasa optimis bagi manusia. A. Jawaban benar. 10 poin untuk tim C.
Pertanyaan berikutnya, Muhammadiyah adalah sebagai gerakan tajdid dalam Islam. Tajdid artinya A. Perubahan, B. Pembaharuan, C. Pengkajian, D. Penelitian. Jawaban benar 10 poin untuk tim C. Pertanyaan berikutnya, pimpinan wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta saat ini yang terpilih adalah A. Gita Danu Prananta, B. Farid Setiawan, C. Ahid Widi Rahmanto, D. Ikhwan Ahada. C. Jawaban salah. 0 poin untuk tim C. Dasar-dasar akidah Islam yang kedua adalah Al-Hadis. Artinya A. Ayat-ayat Allah, B. Firman-firman Allah, C. Ucapan dan perbuatan Nabi Muhammad, D. Wahyu dari Allah. C. Jawaban benar 10 poin untuk tim C. Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai sifat mukhalafatu lil hawadis. Artinya A. Berbeda dengan makhluknya, B. Serupa dengan makhluknya, C. Berdiri sendiri, D. Butuh bantuan makhluk lain. A. Jawaban benar 10 poin untuk tim C. Sujud tilawah dilakukan karena membaca atau mendengar A. Ayat kursi, B. Ayat-ayat cinta, C. Ayat sajadah, D. Surah Al-Fatihah. C. Jawaban benar 10 poin untuk tim C. Ragu terhadap bilangan rokaat sholat merupakan salah satu sebab melakukan A. Sujud witir, B. Sujud tilawah, C. Sujud sahwi, D. Sujud syukur. C. Ya, jawaban benar. 10 poin untuk tim C. Berikutnya akan dibacakan Ustaz Lukman. Sebelum dilanjut, menerangkan makna Al-Quran dan kandungannya, B. Memberi contoh kepada umatnya, C. Menyuruh saja tidak mempraktekannya, D. Memberi hadiah kepada yang mengikutnya. B. Jawaban salah. 0 poin untuk tim D. Soal berikutnya, nama sahabat yang termasuk kategori as-sabiqunal awwalun adalah A. Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib, Abu Jahal, Zubair bin Awam. B. Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib, Abu Jahal, Arqam bin Abil Arqam. C. Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib, Abu Jahal, Ubay bin Ka'ab. D. Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib, Ubay bin Ka'ab, Zubair bin Awam. D. Jawaban betul. 10 poin untuk tim D. Perhatikan kutipan Quran surah Al-Isra ayat 27 berikut. Innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Intisari dari kutipan ayat tersebut yang barusan saya baca adalah A. Allah membenci sikap sombong, B. Allah membenci sikap pemborosan, C. Allah memberi sikap tamak dan kikir,
D. Allah membenci sikap riya dan tamak. B. Jawaban betul. 10 poin untuk tim D. Zakia, seorang pelajar sekolah Muhammadiyah di Yogyakarta. Ia berasal dari keluarga yang kaya raya. Ia berangkat sekolah dengan mengayuh sepeda. Selain pandai, ia mampu menghafalkan 15 juz dalam Al-Quran dan sering meraih kejuaraan di berbagai perlombaan. Meski demikian, Zakia mudah bergaul dengan siapa saja dan tentunya rendah hati. Dari ilustrasi tersebut, maka sikap yang ditunjukkan oleh Zakia dalam menjalankan perintah Allah adalah A. Optimis, ikhtiar dan tawakal. B. Kerja keras, zuhud dan amanah. C. Jujur, amanah dan istiqomah. D. Rendah hati, hemat dan hidup sederhana. D. Jawaban betul. 10 poin untuk tim D. Baik, perhatikan. Memurnikan ajaran Islam, membangun sekolah madrasah. Saya ulangi, mohon maaf, saya koreksi. Perhatikan, ada beberapa poin. A. Memurnikan ajaran Islam. B. Membangun sekolah madrasah. C. Melakukan pembangunan. Dan D. Mendalami ilmu pengetahuan. Poin 1, 2, 3, dan 4 tadi ya, ABC atau diganti dengan 1, 2, 3, dan 4. Dari apa yang tadi saya bacakan, yang masuk dalam ciri-ciri gerakan Islam ditunjukkan pada nomor A. Poin 2, B. Poin 3, C. Poin 1, dan D. Poin 4. C. Betul. 10 poin untuk tim D. Perhatikan untuk tabel berikut. Yang pertama, masyarakat berpikir secara modern. 2. Masyarakat mempercayai kekuatan gaib. 3. Masyarakat mempercayai tahayul. Dan yang keempat, masyarakat tidak mendalami pengetahuan. Dari tabel di atas yang mendasari Muhammadiyah melakukan pemurnian agama Islam ditunjukkan pada angka berapa? 1, A1, B2, C3, D4. C. Jawaban salah. 0 poin untuk tim D. Berikutnya, setelah semua kita lakukan dengan sungguh-sungguh, maka saatnya kita serahkan keputusan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adalah pengertian dari A. Tawakal, B. Ikhtiar, C. Tawadhu, D. Optimis. A. C. Jawaban betul. 10 poin untuk tim D. Amalan yang menempati posisi kedua setelah salat adalah A. Jihad fi sabilillah, B. Amal jariyah, C. Ta'awun, D. Birrul walidain. C.
poin untuk tim D. Merokok merupakan hal yang di dalam puasa. A. Sunnah, B. Wajib, C. Haram, dan D. Makruh. C. C. Jawaban betul. 10 poin untuk tim D. Arti dari rukhsah adalah A. Diberatkan, B. Diringankan, C. Digandakan, dan D. Dihapuskan. B. Oke, jawaban betul 10 poin Ya. untuk tim D. untuk tim ini. Khadijah binti Khuwailid, keluarga sekaligus istri Nabi Muhammad, menyatakan keislaman dan mengakui kenabian suaminya ketika A. Menikah bersama Nabi, B. Dengan orang-orang masuk Islam, C. Ketika Nabi Muhammad mendapatkan wahyu pertama, D. 10 tahun kenabian telah berlalu. C. Jawaban benar. 10 poin untuk tim E. Setelah wahyu yang pertama turun di Gua Hira, Nabi Muhammad menemui istrinya dan menceritakan apa yang telah terjadi padanya. Lalu Nabi Muhammad mengatakan pada istrinya, titik-titik, A. Mandikanlah aku, mandikanlah aku. B. Selimutilah aku, selimutilah aku. C. Tinggalkanlah aku, tinggalkanlah aku. D. Biarkanlah aku, biarkanlah aku. B. Jawaban betul. 10 poin untuk tim E. Apa arti dari potongan ayat berikut ini? Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Apa arti dari lam yakun? A. Tidaklah ada. B. Tidaklah kalian. C. Tidaklah benar. D. Tidaklah baik. B. Jawaban salah. 0 poin untuk tim E. Pertanyaan berikutnya. Perhatikan kutipan intisari dari surah Al-Bayyinah berikut ini. Di dalam Al-Quran terdapat perintah-perintah yang lurus, tegas, dan kokoh. Lafaz yang sesuai dengan arti tersebut adalah, perhatikan, A. Fiha kutubu qayyimatu. B. Fiha kutuba qayyimatun. C. Fiha kutubun qayyimatan. D. Fiha kutubun qayyimatun. Jawabannya? Jawaban benar. 10 poin untuk tim E. Soal berikutnya. Dalam anggaran dasar Muhammadiyah bab 2 pasal 4 dijelaskan bahwa Muhammadiyah adalah gerakan yang berasas A. Kemanusiaan, B. Keislaman, C. Kebaikan, D. Keilmuan. B. Jawaban benar. 10 poin untuk tim E. Siapakah nama ayah? Siapakah nama ayah dari Kiai Haji Ahmad Dahlan? A. Kiai Haji Mas Mansur. B. Kiai Haji Abu Bakar bin Sulaiman. C.
Kiai Haji A.R. Fakhrudin. D. Kiai Haji Fadil. C. Jawaban salah. 0 poin untuk tim E. Pada perang Uhud, sahabat Hamzah dibunuh oleh A. Abu Lahab, B. Abu Jahal, C. Hindun, D. Ruqayyah. C. Jawaban benar. 10 poin untuk tim E. Berikut adalah tanda-tanda akan terjadinya kiamat besar, kecuali A. Keluar api dari Yaman, B. Keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, C. Turunnya Nabi Khidir, D. Matahari terbit dari barat. C. Jawaban benar. 10 poin untuk tim E. Orang yang diperbolehkan tidak puasa adalah diantaranya A. Musafir, B. Orang balik, C. Orang Islam, D. Orang dewasa. Jawaban benar. 10 poin untuk tim E. Melihat bulan sabit dengan kondisi mata kepala telanjang yang menandakan datangnya tanggal 1 di awal bulan Ramadan adalah pengertian dari A. Hisab, B. Ru'yah, C. Istiqmal, D. Shaum. Jawaban salah. 0 poin untuk tim E. Ya, soal wajib sudah selesai. Tepuk tangan dulu supaya tidak kenyang. Mungkin akan kami bacakan terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Kita mulai. Sebelum kita mulai, lanjut lagi kita baca basmalah bersama-sama. Ya baik, sudah siap ya anak-anak semuanya dari tim A, B, C, D, dan E. Soal yang pertama, mohon ini hanya sekali saya menyampaikan, tidak ada pengulangan. Pengulangannya nanti kalau memang terjadi kesalahan menjawab ataupun tidak dijawab. Soal yang pertama, apakah kerajaan Islam pertama yang ada di Indonesia? Oke, silahkan Pak Fofi. Samudra Pasai. Oke, jawaban betul. 10 poin untuk tim B. Soal yang kedua, kaum yang menyambut Nabi ketika hijrah ke Madinah disebut. Silakan Tim D. Oke, jawaban betul. 10 poin untuk tim D. Soal yang ketiga, duduk di antara dua sujud dinamakan. Bapak C. Oke, sudah lebih 10 detik. Ya, minus 10 karena tidak dijawab. Oke, saya ulangi kembali soalnya. Silakan sampai cepat. Silakan tulisan jawab. Duduk di antara dua sujud dinamakan. Oke, tim E. Jawaban betul. 10 poin untuk tim E. Soal keempat, 5. Keempat ya. tenang dan berhenti sejenak dalam sholat disebut. Ya, jawaban betul. 10 poin untuk tim E. Soal berikutnya yang kelima, sunnah ab'ad adalah sunnah-sunnah salat yang apabila terlupakan harus diganti dengan. Soal belum Soal selesai. belum selesai ya. Lanjut Oke. soal yang lain. Ustaz. Oke, saya lanjutkan soal berikutnya. Bacaan dalam sholat dibaca nyaring oleh imam atau bisa didengar oleh makmum adalah sholat-sholat tertentu disebut. Oke, tim B. Jawaban betul. 10 poin untuk tim B.
Cara mengingatkan imam yang melakukan kesalahan bagi makmum laki-laki adalah Maaf, soal Belum belum selesai, selesai ya. dibacakan, tolong jangan dibaca terlebih dahulu. Saya akan soal berikutnya. Peringatan terakhir, setelah ketiga kalinya soal belum selesai dibacakan, maka akan kami diskualifikasi di soal tersebut dan dikasih tim yang tidak. Ya. Soal berikutnya, labbaik Allahumma labbaik merupakan bacaan yang dilafazkan para jamaah haji yang sering disebut bacaan. Oke. Jawaban betul. 10 poin untuk tim E. Salah satu wali menyebarkan agama Islam di daerah Jawa Barat, yaitu Tim D. jawaban betul. 10 poin untuk tim D. Satu di antara nama Al-Quran adalah Al-Furqan yang berarti Soal belum selesai dibacakan. Untuk tim A, tim C, Idis untuk soal selanjutnya, Ustaz. Lanjut. Silakan tim B, D, dan E. Soal mungkin bisa diulangi. satu di antara nama Al-Quran adalah Al-Furqan yang berarti jawaban betul. 10 poin untuk tim E. Keistimewaan yang diberikan Allah kepada calon nabi disebut salah. Minus 10 untuk tim B. Salat sunnah sebagai pembuka Oke, bentar ya. Mohon maaf karena jawaban salah, saya ulangi kembali Soalnya A, C, D. untuk tim B tidak. Saya ulangi kembali. Keistimewaan yang diberikan Allah kepada calon nabi disebut C. jawaban salah. Minus 10 untuk tim C. Oke. Oke. Diulangi. Tim A, D, dan E tinggal 3. A, D, dan E bersiap. Mohon dijaga ketenangannya ya. Keistimewaan yang diberikan Allah kepada calon nabi disebut Oke, sudah lewat 10 detik habis. Tidak ada yang Tidak bisa. Kita lanjutkan soal berikutnya. Salat sunnah sebagai pembuka salat lain disebut jawaban salah. Minus 10 untuk tim B. Soal kita. Saya ulangi kembali. Salat sunnah sebagai pembuka salat lain disebut jawaban salah. Minus 10 untuk tim D. Satu kali. Salat sunnah sebagai pembuka salat lain disebut Waktu habis, tidak ada yang bisa menjawab. Soal kita lanjutkan ke-11. berikutnya. Soal ke-11. Peristiwa Baiat Aqabah terjadi pada tahun Waktu habis. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Ke-12. Seorang pemuda kafir Quraisy yang mengejar Rasulullah ketika berhijrah dan hendak membunuhnya bernama Tim E. jawaban betul. 10 poin untuk tim E. Soal ke-13. Utusan yang bertugas membawa surat kepada penguasa Romawi di Basra adalah Baik, tidak ada yang bisa menjawab. Lanjut soal ke-14.
Gerakan pembaharuan Islam di Indonesia muncul setelah tersebarnya gagasan pan-Islamisme dari Timur Tengah melalui media majalah Waktu habis, soal terakhir. dalil dalam Al-Quran yang menjelaskan bolehnya memakan makanan haram dalam keadaan darurat adalah Waktu habis, terakhir aplaus buat kita semuanya. kita hitung dulu ya total untuk persekoran dari soal wajib dan soal rebutan di babak semifinal ini. Nanti akan kita ambil 3 terbaik dan kemudian nanti akan mengikuti babak final yang kita akan tentukan juara 1, 2, dan 3. Baik, kami bacakan untuk total poinnya. Mungkin bisa disaksikan juga di depan. Untuk manualnya saya pegang. Untuk tim A total poin 80. Aplaus buat tim A. Untuk tim B total poin 90. Aplaus buat tim B. Untuk tim C total poin 60. Kemudian untuk tim D total poinnya 90. Terakhir untuk tim E total poinnya 120. Maka dengan ini yang berhak melaju ke babak final adalah tim B, tim D, dan tim E. Selamat buat kalian bertiga. Yang artinya adalah Maha Pemberi Rezeki. Jawaban betul. 10 poin untuk tim J. Nabi Nuh alaihissalam, Ibrahim alaihissalam, Musa alaihissalam, Isa alaihissalam, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk ke dalam nabi yang mempunyai julukan titik-titik. Ulul Azmi atau ini? Jawaban betul. 10 poin untuk tim J. Ya, 15 soal sudah selesai. Tepuk tangan untuk semua peserta. Ya, kepada Ustadz Dewan Juri untuk mengumumkan perolehan nilai dalam pertanyaan wajib. Baik, untuk tim A 150 poin, untuk tim B 110 poin, untuk tim C 130 poin. Dan kami ingatkan kembali untuk pertanyaan rebutan, tolong dicermati baik-baik. Soal setelah selesai dibacakan maka kalian cepat-cepatan untuk mencet bel, dan soal sebelum selesai tidak boleh mencet bel atau soal akan didiskualifikasikan, dan kalian juga untuk soal tersebut tidak boleh menjawab di soal itu. Terima kasih. Baik, karena ini soal terakhir yaitu soal rebutan. Mohon semuanya bisa mencermati dan dipastikan bisa menjawab dengan tepat dan benar. Baik Pak, sudah siap? Suaranya. Tempat dan penskor. Sekali lagi kami ingatkan untuk penonton tidak boleh untuk keluar masuk ruangan. Dan untuk menjaga ketenangan. Sudah siap semuanya? Baik. Kita mulai soal rebutan ini. Ya, kalau betul poinnya tambah 10, kalau salah minus 10. Sudah seperti sama yang di semifinal. Silakan Ustaz. Baik. Untuk soal rebutan, soal yang pertama. Apakah nama surah yang apabila dibaca pada hari Jumat akan menerangi sepanjang pekan? Tim A. Surah Al-Kahfi.
Jawaban benar. 10 poin untuk tim A. Soal nomor 2. Apa nama surah yang tidak diawali dengan bacaan basmalah? Tim B. Jawaban benar. 10 poin untuk tim B. Soal nomor 3. Hukum membayar zakat fitrah adalah? Tim B. Jawaban benar. 10 poin untuk tim B. Soal nomor 4. Jika diukur dengan kebutuhan pokok, berapa kilogramkah zakat fitrah? Tim C. Jawaban benar. 10 poin untuk tim C. Soal nomor 5. Apakah arti dari al-falaq? Jawaban benar. 10 poin untuk tim C. Ya, tepuk tangan dulu. Ini soal yang sangat luar biasa. Ikut deg-degan gitu ya. Mejanya sampai goyang ke depan. Apa kalau mencet bel dari kaget juga ya? Oke, tarik nafas dulu semuanya tiga-tiganya. Saya katanya juga. Penonton juga ikut deg-degan ya. Kakak-kakak aman jantungnya semuanya yang belakang? Alhamdulillah. Oke. Baik, kita mulai lagi. Ustaz lanjut. Oke, kita lanjutkan soal ke-6. Allah memiliki Asmaul Husna, yaitu Al-Ghafur, yang berarti Maha Pengampun. Jawaban benar. Nilai 10 poin untuk tim A. soal nomor 7. Salat sunnah yang mengiringi waktu-waktu salat wajib disebut? Jawab. Sunnah rawatib. Baca apa? Oh, belum selesai soalnya dibacakan. Oke, untuk tim B dan tim C silahkan dibacakan lagi Ustaz. Salat sunnah yang mengiringi waktu-waktu salat wajib disebut? Oke. jawaban benar. 10 poin untuk tim C. Ya. Enggak boleh menjawab. Oke, bisa dilanjutkan kembali. Soal nomor 8. La ilaha illallah sering disebut sebagai apa? Oke, tim A gugur untuk menjawab. Saya ulangi Soal sekali sebelah, lagi. Ustaz. Tim Belum selesai C ya. juga duluan, berarti otomatis tim B yang menjawab. Nah, kan nanti ulangannya. La ilaha illallah. Saya ulangi kembali. La ilaha illallah sering disebut sebagai bacaan. Oh mati. Coba dibaca lagi. Jawaban benar. Jawaban betul. Coba dibaca lagi. Sebenarnya coba B coba dibaca. Nggak bisa. Panitia tolong. Panitia mohon untuk menukar. Artinya barusan ya. Terlalu semangat majunya ya. Nah, maju ke depan tadi. Ya, tepuk tangan dulu untuk semuanya. Oke, C, Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Semuanya. A, C. Oke. Bisa semuanya. Silakan. Baik, kita lanjutkan ya. Soal yang ke 9. Sahabat Rasulullah SAW yang juga pernah menjadi khalifah dan sering dijuluki gerbangnya ilmu bernama. Ali bin Abi Thalib. Jawaban benar. 10 poin untuk tim A. Soal nomor 10. Nama raja yang mencoba merusak Ka'bah dengan pasukan gajah adalah? Raja Abraha. Jawaban benar. 10 poin untuk tim A. Soal ke-11.
mampu menghidupkan orang yang telah mati atas seizin Allah adalah mukjizat dari Nabi? Tim C. Jawaban benar. 10 poin untuk tim C. Nomor 12. Hari kiamat sering disebut juga sebagai hari pembalasan atau disebut Yaumul jaza. Jawaban benar. 10 poin untuk tim A. soal nomor 13. Kerajaan Islam pertama yang ada di Pulau Jawa adalah Raja Demak. Jawaban benar. 10 poin untuk tim A. Saya. bisa ya? Iya, kalau kalah duluan nggak bisa. Soal nomor 14. Lakum dinukum waliyadin memiliki arti Jawaban benar. 10 poin untuk tim C. ini satu soal terakhir ini ya. Soal terakhir dadu-dadu ini Mas ya. Oke, insyaallah. Soal terakhir. Puncak kejayaan kerajaan Aceh dicapai pada masa pemerintahan Raja Aceh yang bernama Jawaban benar. Ya. 10 poin untuk tim C. Ya, soal rebutan final telah selesai. Kita menunggu hitungan poin dari Dewan Juri. Silahkan untuk dan duduk menunggu akumulasi dari skor yang diperoleh. Iya, sudah kelihatan sebenarnya dari depan Ustaz. Baik, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan semuanya. Mungkin saya pertegas lagi untuk pengumumannya. Selamat buat anak-anak semuanya yang mengikuti, entah itu kelompok 1 sampai 10. Yang 3 ini mungkin masih dapat ridhonya Allah sehingga sampai dapat nomor 1, 2, dan 3 gitu ya. Bukan berarti yang gugur itu juga nggak bisa, hanya mungkin kurang beruntung saja di hari ini. Baik, untuk tim A nilainya 210. Tepuk tangan. Benar ya? Mas Pak? Untuk tim B 140. Terakhir tim C sudah sempat menyusul tadi di rebutan, tapi memang qadarullah masih 190. Maka bisa dipastikan juara ketiga adalah tim B, juara kedua adalah tim C, dan juara pertama adalah tim A. Sekali lagi mudah-mudahan kalian semua nanti lancar studinya dan tetap semangat terus mengikuti lomba-lomba seperti ini. Ada tambahan dari Ustaz Rasid?